Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Alkisah, hiduplah satu orang yang berprofesi sebagai tukang fotokopi. Ia mengerjakan pekerjaan itu dengan sukarela dan lancar. Bang, saya mau fotokopi sekali ya. Namun, pada suatu hari, Naufal pun menuju mesin fotokopi dan memulai memfotokopi. Namun, ada sesuatu yang bermasalah dari mesin tersebut sehingga tidak dapat digunakan untuk memfotokopi. Kayaknya nggak bisa dah, mesin fotokopinya rusak. Ya, gimana dong bang fotokopian saya? Ini saya kembalikan aja deh, kamu ke fotokopi yang lain. Beli yang baru dong bang, mesin fotokopiannya. Soalnya dari rumah saya dekat ke sini. Ih, modal saya udah dipakai buat yang lain. Ke lembaga pembiayaan aja bang. Lembaga pembiayaan itu apa? Langsung aja bang ke kantornya. Ya udah. Naufal pun menutup fotokopi itu lalu segera cari informasi tentang lembaga pembiayaan. Esokan harinya, Naufal pun datang ke kantor lembaga pembiayaan untuk mengajukan hal yang ia butuhkan. Misi Mbak. Ya silakan. Jadi begini Mbak, saya ingin mengajukan pembiayaan untuk usaha fotokopi saya. Maaf sebelumnya saya belum mengerti apa itu lembaga pembiayaan. Bisa tolong dijelaskan? Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang menyediakan dana atau pembiayaan kepada individu atau perusahaan tanpa menghimpun dana masyarakat seperti bank. Contohnya, perusahaan leasing, anjak piutang, dan pembayaran konsumen. Aspek bank lembaga pembiayaan, sumber dana menghimpun dana masyarakat, tidak menghimpun dana dari masyarakat, kegiatan utama simpan pinjam, jasa keuangan, pembiayaan untuk konsumsi dan investasi. Contohnya bank umum, BPR, leasing, factoring, pembiayaan properti. Peran dalam masyarakat yaitu memberikan akses pembiayaan alternatif di luar bank, mendukung UMKM dan pengembangan bisnis, meningkatkan inklusi keuangan di daerah terpencil. Nah, ada juga produk yang ditawarkan. Yang pertama yaitu ada pembiayaan konsumen untuk beli kendaraan elektronik dan lain-lain. Yang kedua ada sewa guna usaha atau disebut leasing, adalah sewa dengan opsi beli alat berat, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga ada anjak piutang atau disebut factoring, yaitu membeli piutang dari perusahaan. Yang keempat ada kartu kredit, yaitu alat pembayaran tanpa uang tunai. Yang kelima ada pembayaran modal usaha, yaitu untuk modal kerja atau investasi usaha. Yang keenam yaitu ada layanan investasi dan asuransi, adalah disediakan oleh lembaga tertentu. Ada juga tujuannya yaitu untuk menyalurkan dana untuk pembiayaan dan investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan usaha. Ada juga manfaat bagi masyarakat yaitu mudah akses modal bagi individu dan UMKM, tingkatkan daya beli dan investasi, inklusi keuangan untuk masyarakat yang belum terjangkau bank, proteksi finansial melalui asuransi, mendukung pembangunan infrastruktur. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu beli kendaraan lewat kredit, punya rumah lewat KPR, modal usaha untuk UMKM, menggunakan kartu kredit untuk cicilan. Ada juga jenis-jenis lembaga pembiayaan, yaitu ada pembiayaan konsumen, sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan properti, modal ventura, pembiayaan infrastruktur, dan kartu kredit. Itu pembahasan dari lembaga pembiayaan. Oh gitu ya. Ya udah boleh deh. Udah, silakan isi formulir dan lengkapi persyaratannya. Akhirnya, Naufal pun mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. 2 hari kemudian, mesin fotokopi Naufal pun sudah sampai ke toko. Ia pun bergegas membuka kembali usaha fotokopi tersebut. Bang, udah benar bang fotokopiannya? Oh iya nih, alhamdulillah.
Ya udah, saya mau fotokopi ya Bang, sekarang jilid. Oke baik Mbak, mohon ditunggu ya. Siap Bang. Dan nih Mbak. Kasih ya Bang. Iya, sama-sama. Di sisi lain, Laila yang ingin membuka usaha tokonya sedang kebingungan. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk membuka usaha toko kue, namun tidak memiliki oven. Laila pun mencari-cari informasi agar ia mendapatkan modal untuk usahanya. Aku mau buka usaha deh, tapi usaha apa ya? Apa toko kue aja ya? Tapi aku nggak punya modal untuk membeli ovennya. Atau aku pinjol aja, tapi bayar bunganya besar. Kira-kira bisa gak ya aku mendapatkan kredit atau pembiayaan dalam bentuk barang modal? Aku cari deh di internet atau Google. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu apa ya? Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada perusahaan untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Yaudah deh, aku langsung ke kantornya aja. Setelah mendapatkan informasi, Laila pun bergegas ke kantor lembaga pembiayaan. Di sana, Laila langsung menemui petugas untuk mengajukan pembiayaan. Jadi gini Bu, saya ingin mengajukan pembiayaan dari lembaga pembiayaan untuk usaha kue saya, tapi saya tidak memiliki oven. Apakah bisa Bu? Bisa. Sebelumnya, lembaga pembiayaan itu apa ya Bu? Bisa tolong dijelaskan Bu? Nah, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang menyediakan dana atau pembiayaan kepada individu atau perusahaan tanpa menghimpun dana masyarakat seperti bank. Contohnya, perusahaan leasing, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Perbedaan dengan bank lain yaitu aspek bank lembaga pembiayaan, sumber dana menghimpun dana masyarakat, tidak menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan utama simpan pinjam, jasa keuangan pembiayaan untuk konsumsi dan investasi. Contohnya bank umum, BPR, sektorial, pembiayaan properti. Ada juga peran dalam masyarakat, yaitu memberikan akses pembiayaan alternatif di luar bank, mendukung UMKM dan pengembangan bisnis, meningkatkan inklusi keuangan di daerah terpencil. Ada juga produk yang ditawarkan, yaitu yang pertama pembiayaan konsumen untuk beli kendaraan, elektronik, dan lain-lain. Yang kedua ada sewa guna usaha atau bisa juga disebut leasing, yaitu sewa dengan opsi beli alat elektronik dan lain-lain. Yang ketiga ada anjak piutang atau bisa juga disebut factoring, yaitu membeli piutang dari perusahaan. Yang keempat ada kartu kredit, yaitu alat pembiayaan tanpa uang tunai. Yang kelima ada pembiayaan modal usaha untuk modal kerja atau investasi usaha. Yang keenam ada layanan investasi dan asuransi disediakan oleh lembaga tertentu. Ada juga tujuannya, yaitu untuk menyalurkan dana untuk pembiayaan dan investasi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan usaha. Yang ada juga manfaat bagi masyarakat, yaitu mudah akses modal bagi individu dan UMKM, tingkatkan daya beli dan investasi, inklusi keuangan untuk masyarakat yang belum terjangkau bank, proteksi finansial melalui asuransi, mendukung pembangunan infrastruktur. Contoh dalam kegiatan sehari-harinya yaitu beli kendaraan lewat kredit, punya rumah lewat KPR, modal usaha untuk UMKM, dan gunakan kartu kredit untuk cicilan. Jenis-jenis lembaga pembiayaan ada pembiayaan konsumen, sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan properti, modal ventura,
pembiayaan infrastruktur dan kartu kredit. Oh gitu ya Bu. Iya. Misalnya nih Bu, saya telat membayar angsuran atau tidak sama sekali membayar angsuran, gimana ya Bu? Nah, nanti dari pihak kita akan mengambil barang tersebut sampai barang itu lunas. Yaudah deh Bu, boleh. Silakan isi formulir dan lengkapi persyaratannya. Terima kasih. Sama Bu. 2 hari kemudian, oven yang Laila butuhkan pun datang. Laila senang sekali dan langsung mencoba oven tersebut. Karena oven dari lembaga pembiayaan telah sampai, Laila pun bergegas membeli bahan-bahan untuk usaha dan memulai bisnisnya, yakni berjualan kue. Setelah beberapa bulan berjualan, Laila pun mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Namun, Laila selalu menunggak pembayaran angsuran dari oven tersebut. Beberapa kali petugas datang menagih, namun Laila tetap saja tidak membayar, padahal ia memiliki keuntungan yang bisa dipakai untuk membayar angsuran tersebut. Sampai akhirnya, pada suatu hari, petugas pun datang untuk menarik oven yang telah diberikan. Hal itu disebabkan oleh Laila yang tidak kunjung membayar angsuran tersebut. Loh Bu, kenapa diambil oven saya? Karena kamu udah menunggak beberapa bulan ini. Tetapi kan saya harus pakai oven itu Bu untuk jualan kue saya. Kalau diambil gimana saya menjualnya? Kamu bisa ambil oven ini kalau kamu sudah melunasi angsuransinya ya. Bu, jangan diambil Bu. Maaf ya, nggak bisa. Petugas pun membawa oven tersebut. Laila pun sangat menyesal karena ia menunggak pembayaran oven tersebut. Usaha Laila pun menjadi ditutup karena ia tidak memiliki oven dan masih terus mendapatkan tagihan dari lembaga pembiayaan. Di sisi lain, usaha fotokopi Naufal pun berjalan dengan lancar karena ia sangat rajin membayar angsurannya tanpa menunggak sekalipun. Loh Bu, kenapa diambil oven saya? Kamu kenapa kesini kan akan badan usaha yang menyediakan dana atau pembiayaan kepada Misi Mbak. Ya, silakan. Jadi di sini saya ingin mengajukan pembiayaan untuk usaha fotokopi. Aduh, kayaknya mesin fotokopinya nggak bisa dah. Ya, Bang, gimana saya? Dari Di sini saya mau mengajukan itu pembiayaan buat mesin fotokopi saya. Kenapa mesin fotokopinya, Mas? Mesin fotokopinya panas kayaknya, jadi macet. Oh gitu. Misi Mbak. Ya, silakan. Jadi begini Mbak, saya ingin mengajukan. Gimana dong Bang fotokopian saya? Ini saya kembalikan saja, kamu ke fotokopi yang lain. Beli yang baru dong Bang, mesin cuci. Jadi di sini saya mau mengajukan pembiayaan untuk usaha fotokopi saya. Ya, iya. Kayaknya nggak bisa dah, mesin fotokopinya rusak. Ya gimana dong Bang fotokopian saya? Ini saya kembalikan aja deh, kamu ke fotokopi yang lain. Beli yang baru dong Bang, mesin fotokopiannya. Soalnya dari rumah saya dekat ke sini. Ih, modal saya udah dipakai buat yang lain. Ke lembaga pembiayaan aja Bang. Ya udah nanti deh. Kagak ada kan. Oh yang ngomong kan? Lembaga pembiayaan itu apa? Langsung aja Bang ke kantornya. Ya udah gitu. Ya. Anton